Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang mengambil topik 1 manajemen konstruksi. Nama saya Syakin Kawaranisa dan ada teman saya Putri Kinasijakti dan Mevi Priscilla Baramoli. Judul yang kami ambil adalah pengamatan produktivitas pekerjaan pemasangan dinding batu ringan pada proyek apartemen Urban Sky. Bab 1, pendahuluan. Di bab ini, kami akan menjelaskan tentang dasar dari pembuatan laporan. Bab ini berisi latar belakang, tujuan, data tentang proyek, serta luaran dan manfaat dari pengamatan yang kita lakukan. Latar belakangnya, PT Urban Jakarta Propertindo selaku owner memiliki gagasan untuk membangun sebuah kawasan terpadu yang memiliki 2 tower yang memiliki fungsi sebagai hunian yang diberi nama Apartemen Urban Sky yang berlokasi di Jalan Galaksi 1 Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Letaknya itu strategis sekali karena dia berada di pusat Kota Bekasi, terus dia juga di pinggir tol Bekasi Jakarta yang Bekasi menuju Jakarta, terus juga dia memudahkan masyarakat dengan mobilitas tinggi karena aksesnya mudah dapat dijangkau oleh berbagai jenis transportasi. Kemudian ada alasan pemilihan pengamatan. Alasannya itu karena di finishing pada proyek apartemen Urban Sky itu sedang berjalan, lalu finishing pada proyek tersebut juga berjalan dengan baik, sehingga dapat kita amati. Terus ada pengamatan yang dilakukan itu pada lantai 14 Tower H. Kemudian ada tata ruangnya, luas lahannya itu ada 12.650 meter persegi, luas dasar bangunannya ada 4.895 meter persegi, jumlah lantainya itu di dua gedung ini ada 25 lantai, ada 7 podium, 1 semi basement, 1 basement, dan ada rooftopnya 1 lantai. Tinggi bangunannya itu 110 meter. Kemudian ini ada data umum proyeknya, namanya Apartemen Urban Sky, lokasinya di Jalan Galaksi 1, Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Fungsinya ada itu apartemen. Batas-batas proyeknya itu sisi utaranya tol Jakarta Cikampek, sisi timur Perumahan Taman Pelangi, sisi selatan GKI Camar Bekasi, sisi baratnya ada SMP Darussalam. Kemudian jenis konstruksinya pondasi dengan menggunakan bor pile, struktur bangunannya beton bertulang, dindingnya precast facade dan bata ringan, lantainya itu menggunakan keramik dan homogeneous tile. Pemiliknya itu PT Urban Jakarta Propertindo, kontraktor utamanya itu ADI, kemudian ada konsultan strukturnya itu PT VNW Engineering, arsitekturnya PT Megatika Internasional, MEP-nya PT Malmas Mitra Teknik, dan konsultan quantity survey itu ada PT Estimatika Kalkulasi Intro Gria. Kemudian ada kontraktornya itu ada beton ready dari PT BMP, backcastingnya dari CV PPP dan Kumkang, kain Korea, terus mutu besinya itu ada besi deform dengan 420 megapascal dan wire mesh-nya 500 megapascal. Kemudian ada tujuan dibuatnya laporan ini itu untuk mengetahui metode pekerjaan pemasangan dinding di proyek dan membandingkannya dengan yang referensi seperti RKS dan SOP gitu. Terus mengetahui produktivitas tenaga kerjanya dan pada pemasangan dinding di proyeknya dan mengetahui kebutuhan material yang dibutuhkan untuk pemasangan dinding suatu lantai bangunan. Selanjutnya ada bab 2. Bab 2 itu yang akan kita bahas adalah landasan teorinya. Jadi, menurut Cornelia Rimba, pasangan dinding adalah bentuk susunan bata ringan yang terbentuk bidang vertikal, berfungsi sebagai pemisah atau pelindung pengguna bangunan dari faktor yang dapat membahayakan pengguna seperti angin, air hujan, dan sebagainya. Fungsi dinding itu sendiri adalah
sebagai pembatas antar ruang bagian dalam, luar, samping, depan, dan belakang. Lalu juga ada pembentuk daerah zoning pada bangunan. Lalu ada pelindung dari pengaruh lingkungan, menambah keindahan dan daya tarik pada bangunan, dan juga dinding ada juga sebagai fungsinya sebagai pemikul beban. Contohnya adalah shear wall. Nah, di sini ada jenis-jenis dinding pada bangunan. Yang pertama ada dinding struktural. Yang kedua ada dinding non-struktural, dan yang terakhir ada dinding partisi atau penyekat. Lanjut. Jenis dinding pada apartemen. Jadi di apartemen Urban Sky ini menggunakan bata ringan, produk lokal. Lalu yang akan kami bahas itu nanti adalah pekerjaannya dimulai dari pemasangan bata ringan, lalu dilanjut dengan plasteran dan pengacian. Ini ada metode konstruksi. Metode konstruksi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan pelaksanaan konstruksi yang mengikuti prosedur dan telah dirancang sesuai dengan pengetahuan maupun standar yang telah diuji coba. Lalu metode pemasangan dinding ini dilakukan setelah pekerjaan struktur, dan yang akan kami bahas ini seperti yang tadi saya bilang melingkup dari pemasangan dinding, plasteran, dan pengacian. Nah, selanjutnya ada tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini merupakan faktor penting untuk mengukur kinerja suatu proyek. Hal ini itu dilakukan untuk mengetahui performa si tenaga kerjanya, untuk mengetahui tingkat profitabilitasnya si proyek itu sendiri. Nah, untuk mengetahui koefisien tenaga kerja ini, rumusnya adalah durasi dikali dengan jumlah tenaga kerja, dibagi dengan volume yang dikali dengan waktu kerja sehari. Dan untuk tenaga kerja yang bekerja pada bagian arsitektur, itu memakan waktu 6-8 jam di proyek apartemen Urban Sky ini. Nah, material menurut Mulyadi itu adalah bahan baku yang diperoleh perusahaan industri, dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau pengolahan yang dilakukan sendiri. Material yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemasangan dinding ini antara lain yaitu bata ringan, lalu perekat bata ringan, dan di sini digunakan, di proyek ini digunakan merek Sar Mortar dan juga air. Nah, selanjutnya tadi tenaga kerja ini dibagi menjadi dua, ada tenaga kerja ahli dan tenaga kerja borongan. Tenaga kerja borongan itu sendiri dibagi menjadi 4 di proyek ini. Yang pertama ada mandor, yang kedua ada kepala tukang, yang ketiga ada tenaga tukang, dan yang terakhir ada pekerja kasar. Lanjutnya. Nah, lanjut ada indeks tenaga kerja. Jadi produktivitas itu adalah rasio antara input dan output, di mana input itu diungkapkan dengan orang jam atau orang hari, sedangkan output itu adalah kuantitas hasil kerjanya, yang satunya itu bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan yang diukur. Nah, output di sini itu maksudnya adalah hasil produksinya, dan inputnya itu adalah tenaga kerja, bahan, peralatan, dan waktunya. Selanjutnya ada dokumen proyek. Jadi dokumen proyek ini merupakan acuan yang kami butuhkan untuk membandingkan apakah di lapangan itu sudah sesuai atau belum dengan apa yang tertulis di dokumen proyek. Dokumennya di antara lain ada RKS, SOP, dan K3L. Lalu di bab 3 ada metode pengamatan. Nah, metode pengamatan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengamati langsung kejadian tersebut di lapangan. Nah, metode pengamatan ini tidak hanya melihat, namun juga mendokumentasikan, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi pada saat pengamatan. Nah, terus ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.
Terus di metode pengumpulan data ini ada 5 metode. Yang pertama itu ada metode observasi. Metode observasi menurut Sutrisno Hadi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Terus yang kedua itu ada metode dokumentasi. Menurut Ari Kunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada metode wawancara. Metode wawancara menurut Sugiono merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Terus yang keempat ada metode angket atau kuesioner. Menurut Augiono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu dengan siapa variabel yang akan diukur dan apa yang bisa diharapkan dari responden tersebut. Lalu yang terakhir ada studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka atau referensi yang relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten di bidangnya masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti. Dalam melakukan studi kepustakaan ini, penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai referensi. Lalu ada diagram alur pengamatan. Nah, di diagram alur pengamatan ini merupakan alur proses dari awal pelaksanaan pengamatan hingga selesai yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengamatan pada saat pengerjaan laporan. Pertama itu ada survei lokasi. Nah, survei lokasi ini kegiatan awal pengamatan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami kondisi proyek yang akan dijadikan sebagai objek pengamatan. Nah, cara yang digunakan dalam pelaksanaan survei lapangan yaitu ada perizinan sama wawancara. Perizinan ini langkah awal di mana kelompok kami mengajukan surat izin yang dibuat oleh pihak universitas yang untuk disertakan kepada pihak proyek agar diizinkan untuk melakukan pengamatan. Terus yang kedua itu ada wawancara, yaitu untuk mengumpulkan informasi dasar mengenai latar belakang proyek serta memastikan apakah proyek ini layak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak universitas yang akan dijadikan sebagai objek pengamatan dengan cara mewawancarai secara langsung. Terus yang kedua itu ada menentukan topik pengamatan. Nah, berdasarkan hasil dari survei, kemudian dilakukan penentuan topik pengamatan berdasarkan kesepakatan oleh kelompok kami yang berkaitan dengan objek pengamatan. Topik pengamatan yang akan dibahas yaitu pengamatan pekerjaan konstruksi pemasangan dinding hebel pada proyek apartemen Urban Sky. Lalu dibahas masing-masing oleh anggota kelompok dengan fokus pembahasan yang berbeda. Yang pertama itu ada metode kerja. Metode kerja itu membahas mengenai metode konstruksi pemasangan dinding hebel yang ada di lapangan dan diamati secara langsung. Yang kedua itu ada produktivitas tenaga kerja, itu mengenai indeks tenaga kerja, pekerjaan konstruksi pemasangan dinding hebel yang berhubungan dengan waktu dan jumlah tenaga kerja yang diamati di lapangan secara langsung. Yang ketiga itu ada kebutuhan material, mengenai indeks material pekerjaan konstruksi pemasangan dinding hebel yang akan diamati langsung di lapangan. Lalu yang ketiga ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan metode kerja dalam pekerjaan dinding hebel. Nah, terus di dalam pengumpulan data ini ada data primer dan data sekunder. Menurut Sarwono, data primer ini adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Terus adapun data primer yang dikumpulkan yaitu pertama dokumentasi pekerjaan di lapangan. Ini berupa foto,
sebagai bukti pekerjaan dan data pelengkap bagaimana gambaran langsung pekerjaan di lapangan. Sehingga dokumentasi yang berupa foto atau video tersebut mudah dipahami dan mengetahui secara langsung bagaimana langkah-langkah metode pekerjaan dinding Hebel tersebut terlaksana. Lalu yang kedua itu ada wawancara. Pencarian informasi mengenai proses pekerjaan dinding Hebel dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak yang bersangkutan, seperti drafter, quality control, surveyor, supervisor, mandor, kepala tukang, operator, dan pekerja, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tambahan. Lalu ada data sekunder. Data sekunder itu merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan. Metode pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan melihat dan mencatat data yang ada di perusahaan. Adapun data sekunder yang dikumpulkan yaitu pertama, metode kerja pelaksanaan proyek atau work method statement. Itu merupakan metode kerja pelaksanaan yang dibuat khusus oleh pihak kontraktor yang berisi langkah-langkah pekerjaan yang harus dilakukan sesuai standar perusahaan. Kontraktor dan wajib diterapkan secara langsung di lapangan. Lalu ada rencana kerja dan syarat-syarat atau biasa disebut dengan RKS. RKS ini adalah pedoman yang penting dalam melaksanakan suatu proyek di samping gambar kerja, sehingga penting untuk direview oleh kontraktor. Terus ada gambar kerja atau shop drawing. Ini gambar kerja yang dibuat sebelum pekerjaan dilaksanakan dan berfungsi sebagai dasar pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Lalu ada izin pelaksanaan pekerjaan atau IPL. Ini izin tertulis berbentuk form yang diajukan setiap akan melaksanakan suatu item pekerjaan oleh pihak kontraktor kepada pihak konsultan pengawas untuk disetujui. Nah, di dalam form ini terdapat uraian-uraian pekerjaan beserta ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh pihak kontraktor berdasarkan perjanjian kontrak. Lalu yang keempat ada pengolahan data hasil pengamatan. Ini dilakukan untuk mengolah data dari berbagai sumber yang ada. Pengolahan ini disesuaikan berdasarkan ketiga fokus pembahasan tadi, yaitu metode kerja, produktivitas, tenaga kerja, dan kebutuhan material. Lalu yang kelima ada pembahasan dan hasil pengamatan. Nah, pembahasan dari hasil pengamatan dari hasil yang telah didapatkan itu berupa metode kerja. Itu hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan akan disusun secara mendetail yang selanjutnya akan dibandingkan berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di dalam IPL tadi. Kalau untuk pengamatan produktivitas tenaga kerja dan kebutuhan material dihitung berdasarkan data pekerjaan real di lapangan dan kemudian akan dibandingkan berdasarkan hasil yang sudah ada pada SNI. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang sebelumnya telah diamati. Lalu ada rincian pengamatan. Yang pertama itu pengamatan arsitektur dinding Hebel dibagi menjadi 3 bagian pengamatan, yaitu pengamatan metode kerja, tenaga kerja, dan kebutuhan material. Yang pertama itu rincian pengamatan metode kerja. Ada pekerjaan persiapan. Yang pertama itu pembuatan dan pengajuan gambar shop drawing pekerjaan dinding Hebel. Yang kedua itu approval material yang akan digunakan. Lalu persiapan lahan kerja, persiapan material kerja, dan persiapan alat bantu kerja. Lalu yang selanjutnya ada pekerjaan marking start point. Itu dilakukan oleh surveyor dengan menentukan dan menandai lokasi untuk awal pemasangan dinding dan cek vertikalitas sesuai dengan shop drawing tersebut. Lalu ada pekerjaan pemasangan dinding bata ringan. Itu yang pertama itu lokasi yang dipasang harus bersih dari debu atau sampah lain. Yang kedua, pengukuran batas pemasangan dan verticality harus sesuai dengan rencana gambar. Yang ketiga, bata harus dibasahi dahulu sebelum dipasang agar memiliki kemampuan tempel heterogen yang cukup terhadap mortar. Yang keempat, campuran mortar khusus dapat langsung dipasang dengan ketebalan siar 1 cm saja. Yang kelima, siar yang diizinkan adalah 2 cm untuk arah horizontal dan 1 cm untuk arah vertikal.
Lalu jika pasangan tidak dapat mencapai satu ketebalan bahan, maka diizinkan untuk memotong bahan bata ringan arah horizontal dengan gergaji. Lalu yang ketujuh, pasangan dinding tahan air atau truss ram dipasang hingga batas yang ditetapkan dalam gambar kerja. Kedelapan, tiap 4 lapis pasangan bata harus diberi perkuatan berupa angkur atau wire mesh sesuai yang ditentukan. Yang kesembilan, luas bidang-bidang pasangan harus memenuhi syarat batas 9 meter persegi. Selanjutnya harus diberi perkuatan balok atau kolom praktis. Yang ke-10, dinding yang baru terpasang harus diamankan dari getaran kuat akibat benturan atau hembusan angin yang kuat dengan memasang perkuatan sementara, seperti balok kayu pada bagian atas pasangan dan terikat kuat pada bagian lain. Yang ke-11, jika dinding yang terpasang sudah cukup kering, maka dapat dilakukan pekerjaan penguncian dengan pemasangan kolom praktis atau balok praktis. Lalu ada pekerjaan plesteran. Langkah-langkahnya itu yang pertama, plesteran dilaksanakan sesuai dengan standar spesifikasi dari bahan yang digunakan sesuai dengan petunjuk dalam uraian dan syarat pekerjaan. Yang kedua, pekerjaan ini harus mengikuti semua petunjuk dalam gambar arsitektur, terutama pada gambar detail dan gambar potongan. Yang ketiga, pekerjaan plesteran dinding hanya diperkenankan setelah selesai pemasangan instalasi pipa listrik dan plumbing untuk seluruh bangunan. Yang keempat, untuk beton sebelum permukaannya diplester harus dibersihkan dari sisa-sisa backcasting terlebih dahulu dan semua lubang-lubang bekas pengikat backcasting harus tertutup campuran plester. Yang kelima, itu untuk bidang pasangan dinding batu bata ringan dan beton bertulang yang akan difinish dengan cat dipakai plesteran halus atau acian di atas permukaan plesterannya. Yang keenam, untuk dinding tertanam di dalam tanah dan dinding kamar mandi harus memakai adukan kedap air atau waterproofing. Yang ketujuh, semua bidang yang akan menerima bahan finishing pada permukaannya diberi alur garis horizontal atau diketrek untuk memberi ikatan yang lebih baik terhadap bahan finishingnya, kecuali untuk yang menerima cat. Yang kedelapan, ketebalan plesteran harus mencapai ketebalan permukaan dinding atau kolom yang dinyatakan dalam gambar atau sesuai peil-peil yang diminta gambar. Yang kesembilan, untuk permukaan yang berbeda jenisnya yang bertemu dalam satu bidang datar harus diberi tali air. Yang kesepuluh, kelembapan plesteran harus dijaga dengan membasahi permukaan plesteran setiap kali terlihat kering dan melindungi dari terik panas matahari dengan bahan penutup yang bisa mencegah penguapan air secara cepat. Yang ke-11, jika terjadi keretakan akibat pengeringan yang tidak baik, plesteran harus dibongkar kembali dan diperbaiki sampai dinyatakan dapat diterima oleh pengawas lapangan. Yang terakhir, tidak diperkenankan pekerjaan finishing permukaan dilakukan sebelum plesteran berumur lebih dari 2 minggu. Di rincian pengamatan kerja ini, hal yang diamati adalah waktu pengerjaan pemasangan dinding dimulai dari awal pembersihan lahan kerja sampai pekerjaan acian serta tenaga kerja yang terlibat pada pekerjaan tersebut. Rincian ini mengenai cara mendapatkan produktivitas tenaga kerja pekerjaan pemasangan dinding secara langsung di lapangan. Data yang dibutuhkan untuk mendapatkan produktivitas tenaga kerja yaitu pertama ada waktu pekerjaan. Ini adalah jam kerja selama sehari yang telah diatur oleh proyek jam kerja yang diterapkan. Lalu yang kedua itu ada jumlah tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada durasi pekerjaan. Yang keempat ada volume pekerjaan. Lalu selanjutnya ada rincian pengamatan kebutuhan material. Hal yang diamati adalah penggunaan materialnya. Penggunaan material ini bisa diamati langsung di lapangan dan juga dapat mengetahui sisa material yang dipakai di lapangan. Data-data yang diperlukan untuk pengamatan kebutuhan material antara lain, pertama itu volume kebutuhan material.
Yang kedua, kebutuhan material. Ketiga, indeks material. Keempat, waste material. Lalu yang terakhir ada pengamatan terintegrasi. Pengamatan terintegrasi adalah pengamatan pekerjaan yang terintegrasi dengan objek pengamatan sebelum dan sesudah objek pengamatan tersebut dilakukan. Pekerjaan sebelum pekerjaan dinding bata ringan adalah pekerjaan struktur. Pekerjaan struktur berfungsi untuk menahan beban yang artinya pemasangan dinding bertumpu pada struktur bangunan kolom dan plat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.